kondisi Saudi saat ini itu banyak orang nggak akan percaya karena mungkin hanya dalam rentang waktu 10 tahun banyak banget perubahannya. Di bidang apa sih gitu ya? Salah satu yang paling kelihatan itu healthcare. Mereka melihat bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang mereka sangat inginkan. Jadi bahasa yang digunakan ketika bekerja di Saudi itu bukan bahasa Arab gitu. Jadi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Jadi Okay. yang digunakan itu sebenarnya lebih ke bahasa Inggris gitu. Satu lagi yang menjadi titik berat adalah jadi ketika di sana itu ada Podcast Mata Global was. Nah, teman-teman, halo, kita kembali lagi di podcast saat ini. Hari ini episode yang spesial, kita kedatangan dua narasumber spesial, yaitu ada Bapak Martin selaku direktur dari PT Dayanta Global, dan saat ini juga ada Mbak Raisa, tim rekrutmen dari PT Dayanta Global yang berfokus untuk penempatan di Saudi ya saat ini ya. Apa kabar nih Mas Martin dan Mbak Raisa? Baik dong, tetap semangat Mbak Keke. Semangat ya, walaupun cuaca lagi segala rupa tetap semangat dan produktif ya. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin teman-teman sobat perantau juga sudah tahu bahwa PT Dayanta Global ini adalah perusahaan penempatan migran Indonesia atau biasa disebut dengan P3MI yang sudah resmi dan sudah berlisensi untuk melakukan perekrutan dan juga penempatan ke luar negeri. Dan menariknya, PT Dayanta Global atau yang disebut dengan DTG ini sudah melakukan penempatan pemberangkatan pekerja migran juga ke Saudi ya di sektor healthcare. Nanti bisa correct me if I'm wrong ya, Mas dan Mbak ya. Itu mereka melakukan penempatan di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Saudi saat ini ya. Oke, ini menarik banget nih. Jadi memang kita melihat peluang yang cukup besar nih untuk teman-teman migran atau teman-teman yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri. Dan saat ini kita akan kupas tuntas nih di podcast ini apa aja sih peluang-peluang yang ada di sana. Oke, jadi mungkin yang pertama nih aku mau mulai tanya ke Mas Martin terlebih dahulu ya Mas ya. Jadi kan sebelumnya Mas Martin sudah beberapa kali ke Saudi, terjun langsung ke sana dan melihat juga kondisi di sana pekerja-pekerja migran yang saat ini sudah bekerja di sana gitu ya, langsung ngobrol langsung. Nah, mungkin boleh di-share nih Mas, di sana seperti apa dan apa sih profesi yang saat ini paling dicari atau dibuka secara besar-besaran di Saudi Mas? Oke, thank you Mbak Keke. Kalau ditanya tentang kondisi Saudi saat ini, itu banyak orang nggak akan percaya karena mungkin hanya dalam rentang waktu 10 tahun banyak banget perubahannya. Jadi pembangunan di mana-mana, perubahan sosial kulturalnya juga terjadi di mana-mana. Kalau dulu kita sempat bilang bahwa di Saudi itu nggak aman. Sekarang justru sebaliknya. Saudi adalah termasuk salah satu dari 10 negara teraman untuk wanita misalnya. Nah, jadi banyak sekali transformasi yang terjadi semenjak 10 tahun terakhir dan bahkan kita lihat mereka nggak berhenti sampai di situ. Karena mereka punya visi sampai 2030 untuk membangun banyak sekali rumah sakit, membangun banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memang dulunya mereka mengandalkan minyak. Tapi sekarang mereka sadar bahwa itu nggak sustainable. Jadi artinya yang mereka bangun saat ini adalah alternatif untuk tetap menjadi negara maju, negara yang punya pendapatan yang tinggi, termasuk yang tinggi, dan fasilitas yang memadai. Nah, terutama sekali kalau tadi Mbak Keke tanyakan di bidang apa sih gitu ya, salah satu yang paling kelihatan itu healthcare. Jadi banyaknya healthcare Mas sekarang ya kebutuhannya. Betul, karena rumah sakit itu hampir di setiap pojok kota di Saudi, misalnya di Riyadh atau di Jeddah atau di Madinah, itu semuanya mengalami ekspansi. Jadi ketika mereka mengalami ekspansi, mereka membangun lagi rumah sakit dengan kapasitas misalnya 1.000 bed atau 2.000 bed. Itu yang mereka lakukan saat ini. Satu hal yang menarik adalah gini, kalau kita bayangin Saudi secara posisi, secara geografis itu sangat menguntungkan banget. Kenapa? Karena yang paling jauh itu paling cuma penerbangan 8 jam ke Saudi, karena letaknya. Mau itu dari Eropa, mau itu dari Asia, semuanya itu relatively dekat lah sama Saudi. Nah, itu yang mereka manfaatkan. Sehingga kalau orang kaya di Eropa atau di Asia itu mau berobat, mereka nggak perlu lagi ke Amerika atau tempat yang lebih jauh. Tapi ada cukup lebih dekat ya, di ke sana, ke Saudi itu atau di Timur Tengah.
gitu Mbak. Oke, maka dari itu memang sebenarnya Saudi juga membuka peluang besar, apalagi di sektor healthcare gitu ya secara Sangat besar. besar, Sangat besar nih untuk Yes. dokter medis yang ada. Dan mereka memang rata-rata mencarinya itu spesifik ke Asia kah? Untuk membantu tenaga kerja di sana ya, atau ada preferensi tertentu nih terkait dengan negara-negara gitu. Oke. Kalau preferensinya bisa dibantu sama Mbak Raisa. Tapi satu hal yang menarik adalah banyak sekali ketika kami datang ke sana menemui HR directornya rumah sakit besar di Saudi, mereka melihat bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang mereka sangat inginkan untuk bisa bekerja di rumah sakit di bahkan Saudi. sudah ternotis itu ya. Mereka bilang secara langsung. Oke. Jadi mereka melihat bahwa pilihan-pilihan yang ada sekarang kebanyakan itu misalnya dari Filipina, dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh gitu ya. Tetapi secara umum sebetulnya mereka sangat menyukai orang-orang Indonesia. Menarik ya, Indonesia malah jadi gimana ya, yang top of mind mereka lah jadinya. Mereka itu banyak sekali tersentuh dengan orang-orang Indonesia. Karena zaman dulu kan mungkin kita banyak sekali mengirimkan domestic workers ke Saudi. Dan mereka tumbuh bersama dengan orang Indonesia. Mereka tahu karakter orang Indonesia itu sangat ramah, sangat melayani, kemudian relatively lebih bersih, dan lain-lain sebagainya. Nah, faktor-faktor itulah yang sebetulnya, ada satu lagi sebetulnya, yang sangat erat, yaitu mereka memandang Indonesia itu sebagai saudara. Karena merasa bahwa agamanya sama, kemudian banyak hal-hal yang kita ambil dari kebudayaan Saudi, misalnya gitu. Jadi, secara preferensi, itu sangat menguntungkan untuk talenta-talenta kita di Indonesia sebetulnya. Oke, ini cukup menarik sih sebenarnya. Jadi Indonesia ini ada nilai plusnya lah di mata global gitu ya. Apalagi di Saudi, di mana memang mayoritas kita sebenarnya kan Islam, dan ini cukup align nih dengan Saudinya sendiri. Betul. Nah, mungkin kalau untuk tadi kan terkait dengan peluang-peluangnya ya. Mungkin aku mau nanya ke Mbak Raisa nih Mbak, terkait dengan opportunity-nya dari sisi rekrutmen gitu Mbak. Nah, apakah memang ada perbedaan cukup signifikan nih Mbak antara nurse atau perawat yang ada di Indonesia dengan kebutuhan yang bekerja di Saudi sendiri Mbak sebenarnya? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalkan secara perbedaan gitu ya, mungkin dari yang sama dulu kali ya. Secara ilmu tentunya kalau secara mendasar itu sama gitu ya. Makanya dari Saudi itu bisa mencari mungkin dari Indonesia juga, dan mungkin dari negara-negara lain juga gitu. Tapi mungkin salah satu yang jadi pembeda gitu ya, itu adalah yang pertama itu penggunaan bahasa gitu. Jadi betul. Jadi bahasa yang digunakan ketika bekerja di Saudi itu bukan bahasa Arab gitu. Jadi bukan bahasa Arab. Jadi yang digunakan itu sebenarnya lebih ke bahasa Inggris gitu. Bahasa jadi internasional ya. Betul. Jadi memang secara kehidupan sehari-hari tentunya kalau bisa bahasa Arab membantu gitu ya. Iya, betul. Tapi secara nanti ketika bekerja di sana, karena di sana itu juga banyak sekali memang pekerja yang dari luar Saudi juga gitu. Jadi bahasa yang digunakan adalah lebih ke bahasa Inggris seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dari Indonesia sendiri gitu ya, yang sedang terjadi ini memang belum banyak gitu rumah sakit yang menggunakan misalkan contohnya bahasa Inggris gitu. Bahkan atau mungkin secara berkuliah atau ketika belajar itu juga belum banyak yang memang menggunakan bahasa Inggris dalam kurikulumnya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu ada rumah sakit internasional, itu belum tentu mereka bisa bahasa Inggris gitu maksudnya berarti ya? Mungkin kalau internasional mungkin itu malah membantu gitu ya, karena membantu dan akan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi mungkin kondisinya di sini adalah belum banyak rumah sakit internasional gitu. Jadi jadi belum banyak memang para nurses yang mempraktekkan menggunakan bahasa Inggris gitu. Terutama ini secara medis ya, karena bahasa Inggris secara medis dan bahasa Inggris sehari-hari tentunya berbeda banget gitu ya yang ini perlu digunakan. diingat nih teman-teman nih, berbeda ya bahasa sehari-hari dengan penggunaan medis nanti gitu. Betul. Jadi itu menjadi tantangan yang cukup besar sih sebenarnya dari untuk para nurses yang memang tertarik untuk bekerja di sana gitu sih. Oke, ini cukup menarik sih sebenarnya terkait dengan tantangan ini. Yang mungkin emang kita tahu banyak nih tim pekerja medis ataupun nurse yang sebenarnya memang mencari peluangnya malah di luar Indonesia gitu. Tapi balik lagi, memang banyak juga yang menginformasikan bahwa kendala ini sebenarnya di bahasa asing.
Kayak gitu kan. Apalagi yang udah di-share sama Mas Martin dan juga Mbak Raisa bahwa memang salah satunya adalah bahasa Inggris ini nih. Nah, apakah benar ini adalah salah satu stopper atau salah satu yang buat mereka tuh jadi nggak mau untuk melamar atau bekerja ke sana? Dan mungkin dari PT Daya Tenta Global sendiri atau DTG ini ada nggak sih solusi atau sebuah inisiasi baru kepada teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini nih? Oke. Kalau nambahin sedikit dari apa yang Mbak Raisa udah sampein gitu ya. Sebetulnya bukan hanya di komunitas medis, karena secara umum kemampuan berbahasa kita menurut satu penelitian dari IF kalau nggak salah, proficiency atau kelancaran kita berbahasa Inggris itu memang rendah. Jadi secara negara ya, bukan hanya teman-teman di bidang kesehatan sendiri gitu. Secara umum banyak sekali hal-hal yang membuat kita tuh nggak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau ditanya apakah itu menjadi stopper, saya rasa iya. Karena bayangin aja kalau misalnya orang mau hidup di suatu negara lain dan dia nggak lancar berbahasa, kan pasti yang terjadi kan mau misalnya beli sesuatu tapi bingung ngomongnya. Jadi ragu malah. Jadi ragu gitu kan. Nah, atau misalnya mau dalam konteks misalnya membantu pasien gitu ya. Mau ngomong tapi takut salah atau takut keliru gitu. Nah, jadi saya ngelihat sebetulnya masalah terbesar itu ada pada keraguan yang disebabkan karena kita belum mempersiapkan secara umum ya, belum mempersiapkan diri untuk punya bahasa asing. Misalnya dalam hal ini bahasa Inggris. Kurang percaya diri gitu mungkin ya. Nah, berita baiknya adalah kemampuan bahasa itu kalau dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan lain, sebetulnya adalah kemampuan yang paling gampang dikembangkan. Mudah ya maksudnya. Paling mudah itu maksudnya relatif ya. Misalnya gini, untuk mengembangkan kemampuan problem solving atau management skill, mungkin orang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kalau bahasa, yang penting itu adalah ada pelatihan, tetapi setiap hari digunakan. Secara intensif selalu digunakan. Mau salah, mau betul, dipakai aja dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita tahu kita nggak sedang bekerja di negara yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris, ya kan? Jadi untuk orang Saudi, untuk orang Arab kebanyakan, itu juga bahasa kedua mereka. Mungkin sekalian nambahin sedikit dari tadi Mas Martin ya gitu ya, dan memang karena itu sudah jadi bahasa kedua juga ya Mas Martin, sampai memang ketika di sana gitu ya, karena bahasa Inggris secara komunikasi tentunya diperlukan gitu, mau secara sehari-hari atau tentunya ketika bekerja ya dengan pasien, dengan atasan dan rekan sebaya gitu. Satu lagi yang menjadi titik berat adalah jadi ketika di sana itu ada yang seperti kalau misalkan di sini mungkin UKOM ya, ujian kompetensi gitu. UKOM ketika ujian bidang gitu ya. Betul, ketika ingin mendapatkan STR kalau di sini ya, surat tanda registrasi, ketika di sana untuk secara proses di Saudi itu nurses-nya memang diperlukan untuk mengambil penyetaraan lagi gitu. Jadi dan penyetaraan ini disebut sebagai SNLE atau Saudi Nursing License Examination, atau mungkin dari teman-teman lebih akrab untuk menyebutnya sebagai prometric test mungkin. Oke. Ini khusus di healthcare aja SNLE ini. Untuk SNLE memang karena ini adalah nursing itu untuk nursing. Betul. Gitu. Dan untuk tes SNLE atau prometric ini yang digunakan bahasanya adalah bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggrisnya tentunya aku nggak pakai bahasa Arab sebenarnya. Betul gitu. Tentu. Apalagi buat saya. apalagi buat kita ya. Dan tadi ya bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang sehari-hari aja, tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris medis gitu. Karena ini kan seperti UKOM gitu ya. Ini cukup menarik sih. Jadi misalnya teman-teman pun juga lebih aware bahwa gak hanya bahasa Inggris dasar, conversation sehari-hari, tapi mereka juga harus bisa memahami dan juga mempelajari bahasa-bahasa medis. Kayak mungkin penanganan ke pasien atau tools-tools yang digunakan seperti sebenarnya. Jadi SNLE ini emang perlu mempersiapkan juga sebenarnya jadinya ya. Betul. Itu dua hal yang sebetulnya berhubungan, Mbak Keke. Satu, dari kemampuan berbahasa Inggris yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Tetapi kemudian ada satu lagi yang tadi Mbak Raisa bilang yang biasanya menjadi stopper. Misalnya adalah apakah saya bisa lulus SNLE atau enggak ya?
nanti saya bisa belajar dengan baik nggak ya? Saya bisa lulus nggak ya? Padahal sebetulnya kalau dari yang kami tahu, ketika orang bisa melakukan STR, ketika orang bisa mendapatkan STR dan lolos dari ujian kompetensi yang ada di Indonesia, sebetulnya ilmunya sama. Tapi yang membedakan adalah tadi Mbak Raisa bilang, SNLI itu diberikan di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi, karena ketika dia mau memahami soalnya, satu, dia harus tahu dulu istilah-istilah di dalam bahasa Inggris tadi. Istilah-istilah medis tadi, misalnya kayak kita ngomong ginjal, bahasa Inggrisnya kidney, tapi bukan itu yang dipakai di dalam soal-soal di lebih mungkin kompleks SNLI, misalnya nefropati gitu. Itu bahasa medis untuk menyebut ginjal yang dipahami oleh semua orang di sana. Maksudnya di rumah sakit, di lingkungan rumah sakit. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa mendengar kalimat-kalimat, kata-kata, terms dalam bahasa medis, itu akan sangat membantu banget. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggrisnya secara umum. Karena soal-soal di SNLI itu biasanya adalah soal-soal pemahaman, bukan soal-soal yang berdasarkan ingatan. Oke. Jadi mungkin apa yang sudah pernah mereka lakukan lebih tepatnya ya? Ada kombinasi dengan experience-nya mereka. Jadi kalau kita misalnya soalnya terkait dengan emergency dan kita sudah punya pengalaman di emergency, itu akan sangat membantu banget. Nah, tapi paling enggak itu adalah hal-hal yang sebetulnya kita bisa pelajari kok. Nah, ketika orang mengerjakan SNLI, dia harus tahu dulu, oh ini istilahnya saya tahu. Oh yang dimaksud tuh ini. Oh setelah itu baru saya bisa paling tidak menjawab, gitu kan. Nah, dan SNLI itu kayak apa ya? Kayak TOEFL atau yang lain-lain. Kalau misalnya bidang ya, prometri. Iya, kita kadang-kadang mau dapat kerja di luar negeri atau kita mau kuliah di luar negeri, itu juga memang ada sertifikasi yang harus kita lalui, ya kan? TOEFL, GMAT, SAT, gitu, banyak banget. Jadi sebetulnya sama kok dengan itu, dan semua orang memang pada saat dia mau keluar negeri, ya orang yang di luar negeri akan bilang dong, gue mau dong, tapi memastikan bahwa lo sesuai dengan standar kami. Jadi biasanya harus ada TOEFL atau IELTS. Ini sebenarnya kalau di Saudi nggak perlu. Nggak perlu malah untuk Inggrisnya. Asal bisa hanya ngomong, tapi harus ada SNLI. sertifikasinya. Yes. Sesulit itukah Mas dan Mbak soal SNLI ini? Apakah maksudnya SNLI ini tuh, ini ujiannya itu di Arab kah? Atau sebelum pergi ke sana nih? Itu jadi salah satu kualifikasi untuk mereka berangkat ini. Nah ini menarik ya, Ra, karena sekarang yang terjadi adalah memang kebanyakan SNLI itu dilakukan di Saudi. Emang jadi berangkat dulu, baru mengerjakan. Jadi setelah lulus seleksi dan kemudian pemberkasan dan yang lain-lain, mereka pergi dulu ke sana dan diberikan kesempatan 3-6 bulan untuk menyelesaikan SNLI. Belajar lagi ya? Dan by the way, koreksi aku ya, Ra, tapi SNLI itu wajib dimiliki loh. Kenapa? Karena itu menjadi satu izin bahwa dia boleh berpraktek sebagai nurse di Saudi. Betul. Tapi bisa mengerjakannya di sana. Jadi tanpa SNLI, perawat-perawat kita yang sudah berangkat itu bisa jadi nanti nggak jadi perawat, tapi jadi asisten perawat atau jadi bagian di bagian penerimaan di administrasinya. Oke. Itu yang kebanyakan menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ketika orang sudah pergi ke Saudi, kan, oke, nanti aja deh kalau gitu ikut SNLI-nya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita pergi juga ada tantangan lain selain SNLI. Kita lagi mulai membangun hubungan sosial sama orang lain. Kita juga banyak beradaptasi sama lingkungan tempat tinggal. Udah mulai kerja juga. Udah mulai kerja, betul. Dan kadang-kadang kerja di awal-awal kan berasa sibuk ya, karena kita belum tahu hal-hal tertentu kan. Nah, jadi tantangannya itu berlipat-lipat ganda, Mbak Keke. Kalau SNLI itu dilakukan di Saudi. Dan kadang-kadang yang saya temui dari teman-teman itu, misalnya di Saudi sih ada ini ya, Perkumpulan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan mereka tuh saling membantu gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah mereka belajar mandiri kan.
Jadi nggak ada ya mungkin temannya akan bantuin, tetapi nggak ada pendampingan yang secara khusus membantu kalau jawaban ini benar, kenapa benar? Jawaban ini salah, kenapa salah gitu kan? Nah jadi itu tantangan sih yang dihadapi oleh para perawat kita di Saudi yang sudah berangkat. Nah yang menarik adalah kami mencermati ada kebutuhan sepertinya yang akan berubah bahwa SNLI itu perlu dilakukan di Indonesia sebelum berangkat. Sekarang udah berubah ya? Yes. Ini regulasinya berarti ya. Sorry, mungkin aku mau potong sedikit, aku mau tanya sedikit terkait dengan SNLI di Saudi ini. Kan memang berarti kan mungkin nurse-nurse yang sudah berangkat ini mereka melakukan rekrutmen dan bekerja dulu di sana, baru mereka melakukan SNLI sambil belajar gitu kan. Nah, di situ apakah bisa nggak lulus gitu si SNLI-nya? Itu mungkin jadi pertanyaan juga sih untuk orang-orang yang belum berangkat dan di sana tuh seperti apa? Apakah itu bisa nggak lulus kah atau gimana nih kalau mereka nggak lulus tuh dampaknya seperti apa kayak gitu? Jadi sih sebenarnya kalau untuk SNLI tes ini, jadi untuk orang-orang yang memang akan mengambil gitu, itu diberikan 3 kali kesempatan, gitu, 3 kali kesempatan untuk mengambil tes SNLI ini atau Prometheek ya. Dan untuk 3 kali kesempatan ini tentu bisa gagal gitu ya. Jadi jika kesempatan pertama ini gagal, itu nanti harus mengambil kesempatan kedua. Kesempatan kedua harus gagal gitu, misalkan harus mengambil kesempatan ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini gagal, itu memang para nurses ini diharuskan untuk pulang ke Indonesia seperti itu. Konsekuensinya besar Betul. juga sebenarnya ya kalau nggak melihat sendiri ya. Dan jika nanti para nurses ini gagal untuk melakukan tes yang ketiga, itu harus dipulangkan. Dan ketika pulang, jika ingin bekerja ke Saudi kembali, itu harus bekerja dulu selama 1 tahun di Indonesia. Baru nggak bisa langsung ke sana. Sorry, misalkan nggak lolos ketiga-tiganya gitu ya. Terus mereka dikembalikan lagi nih. Itu mereka nggak bisa langsung berangkat lagi kah? Lalu mereka melakukan SNL lagi. Jadi nggak bisa. Jadi memang dampaknya aku sampai merinding loh. Dampaknya besar ya, maksudnya untuk orang yang udah bekerja mungkin. Sorry, tadi berapa lama? Setahun, 1 tahun, 3 tahun. Untuk apa? Untuk range 3 kali. 3 kalinya. Okay. 3 kalinya sebenarnya tadi benar kata Mas Martin, sebenarnya diharapkan di 3 sampai 6 bulan itu. Tapi biasanya untuk kesana itu kan biasanya under kontrak tuh di 2 tahun ya. Biasanya sih sampai sebelum kontraknya habis itu bisa dilakukan SNLI terus sampai lulus gitu ya. Tapi ya itu ketika memang kontraknya sudah ketika SNLI-nya gagal sampai ketiga kalinya itu memang diharuskan pulang gitu. Jujur pressure sih. Pressure, Mbak. Betul. Karena bayangin deh, kita sih. kerja tapi belum punya izinnya, belum punya license-nya. Benar-benar. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu nanti auditor atau pemeriksa dari badan di Saudi itu datang, ya rumah sakit, ya nurse-nya, perawatnya juga jadi harus ngumpet-umpetan gitu. Karena harusnya nggak boleh. Iya, betul. Belum ada izinnya. Itu sebenarnya satu yang menarik sih. Emang benar-benar harus mempersiapkan, apalagi kalau dikasih waktu 6 bulan 3 kali kesempatan tuh, dia harus belajar, dia harus kerja, dia harus menata hidup di sana seperti itu sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau misalkan tadi kata Mas Martin ada shift untuk regulasi atau persyaratan gitu ya, itu sudah banyak yang mengharuskan ada di sini, itu sebenarnya cukup menguntungkan juga sih. Agree. Karena jika sudah mengambil di sini gitu ya, sudah licensed berarti untuk bekerja di sana, ya berarti secara keberlangsungan sudah terjamin dong. Maksudnya dia tidak harus worry kalau akan dipulangkan gitu ya, akan dipulangkan ketika sudah bekerja di sana gitu. Gitu sih sebenarnya salah satu mungkin plusnya gitu ya, karena sekarang sudah banyak yang mengharuskan diambil di sini gitu. Menarik sih, mungkin lebih mempermudah mereka belajar terlebih dahulu ya. Nah kalau mungkin dari Talenta Global ini persiapannya apa nih? Apalagi kan sudah menarik banget nih kita bisa SNLI dulu di Indonesia nih sebelum berangkat. Mungkin dari DTG sendiri gimana nih? Oke. Mungkin aku sedikit menjelaskan tentang DTG dulu ya. Jadi DTG sendiri itu kan bagian dari satu grup, namanya Daya 5 Group. Kami dari 28 tahun yang lalu itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis di Indonesia. Mulai dari assessment, pengembangan soft skill untuk para leader, baik itu di BUMN maupun di multinasional. Kemudian kita juga punya Daya 5 Recruitment,
yang tujuannya adalah untuk melakukan rekrutmen untuk para korporasi, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Levelnya biasanya adalah level manajerial ke atas. Nah, lalu ada lagi yang consulting. Nah, DTG, Daya Talenta Global, itu sebetulnya bagian dari Daya 5. Nah, jadi kita merasa bahwa permasalahan tentang healthcare dan memanfaatkan opportunity di Saudi ini tuh bukan hanya soal rekrutmen, bukan hanya soal oh ada orangnya kita kirimin ke sana gitu. Tapi bagaimana memastikan bahwa orang yang dikirim itu bisa bekerja dengan baik, dengan nyaman, dengan nggak usah pusing apakah nanti dia dikejar-kejar sama auditor gitu. Maksudnya itu adalah bagian yang paling penting buat kami. Nah, jadi memanfaatkan keluarga besar Daya 5, kita tuh juga punya satu lagi entitas bisnis yang fokusnya tuh adalah pada vocational development. Nah, jadi apa yang sekarang dipersiapkan Daya Talenta Global itu bekerja sama dengan sister company kita lah gitu sebetulnya. Nah, kami sih tetap fokus pada penempatan. Jadi maksudnya kita mencarikan opportunity di rumah sakit dan kita akan selalu membantu para calon perawat ini untuk misalnya tentang dokumentasinya, tentang peraturan imigrasi, pada saat mau terbang dan yang lain-lain. Itu kita ngerasain betul bahwa ini tuh sesuatu yang penting buat hidupnya teman-teman calon perawat gitu ya. Dan butuh banget disupport. Nah, jadi Perantau Global tuh sebetulnya adalah temennya kandidat. Ya. Okay. Nah, tapi lebih penting dari itu, bagaimana mereka bisa bekerja dengan nyaman, bekerja dengan aman adalah dengan mempersiapkan diri, ya kan? Mempersiapkan diri dalam hal apa? Ya, dalam hal bahasa Inggris dan mempersiapkan SNLI tadi. Bahkan sudah ada maksudnya sudah ada keharusan bahwa SNLI itu dilakukan di Indonesia. Kita melihat bahwa ini adalah proses yang nggak bisa dihindarkan, Mbak Keke. Jadi memang teman-teman perlu dipersiapkan, misalnya gimana sih cara ngadepin interviewnya, gimana sih ngomong dalam bahasa yang medis gitu ya, English tapi for specific purpose, yaitu nursing. Nah, itu yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita di Daya 5. Jadi, karena belajar kan sebetulnya bisa di mana aja ya. Lewat YouTube, belajar pakai buku gitu kan. Tetapi biasanya kalau belajar sendiri itu waktunya lebih lama. Nah, sekarang yang dipersiapkan adalah kita paham bahwa kalau orang ingin memperbaiki nasibnya, memperbaiki hidupnya, tapi kalau belajarnya kelamaan juga, ya susah juga, gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita membantu teman-teman calon perawat di Saudi untuk mengakselerasi pembelajaran. Jadi pembelajaran dalam hal apa? Dalam bahasa Inggris, dalam persiapan SNLI, dan bahkan menurut kami, karena kami sudah berpengalaman dalam pengembangan soft skill, banyak banget soft skill yang sebetulnya dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Adaptability. Oh betul, tentu. Problem solving, ya kan? Gimana sih kalau saya ngadepin ada satu masalah, apa alternatif yang harus saya ambil dan kenapa saya harus ambil itu? Communication, bukan bahasanya ya, tapi bagaimana ngomong sama misalnya orang yang lebih senior dari kita, terus ngomong sama orang yang dari negara lain gitu. Nah, jadi hal-hal itulah yang kami rasa perlu dipersiapkan, perlu dilakukan oleh teman-teman kandidat untuk bisa bekerja dengan nyaman. Dan secara peraturan di undang-undang itu dikatakan loh Mbak Keke, bahwa syarat untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia itu adalah memiliki kompetensi. Oke, itu salah satu udah jadi syaratnya bahkan jadi undang-undang. udah ada syaratnya. Jadi kalau misalnya tertulis. kita belum mantep banget sama kompetensinya, ya berarti pasti sudah diperkirakan akan ada masalah-masalah di kemudian hari. Nah, kita nggak pingin masalah itu terjadi. Kita pingin ini jadi sesuatu yang menyenangkan buat teman-teman, karena niat mereka selalu adalah untuk memperbaiki masa depan kita kan.
saya satu ayat yang paling kena buat saya dari dulu, Ra, itu adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia nggak mau berusaha, ya kan? Kurang lebih begitu. Nah, susah nggak sih mempersiapkan? Susah. Prosesnya panjang nggak? Panjang, karena ada butuh ke kementerian, butuh kemana gitu kan. Tapi itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk hidup yang lebih baik. Nah, butuh temen nggak? Butuh. Itulah sebabnya kenapa ada Daya Talenta Global, kenapa ada Perantau Global, ya kan? Nah, untuk persiapannya kita udah siapin programnya. Program ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan teman-teman dalam bahasa Inggris, dalam SNLI, dalam soft skill, dan ada kita juga memberikan akses ke learning management system pembelajaran selama 6 bulan. Jadi nggak hanya di program itu, tapi mereka bisa akses terus. Selama 6 bulan ini ya? Betul. Nah, itu yang sekarang kita lagi persiapkan. Dan salah satu yang mungkin yang menjadi pertanyaan setiap orang itu adalah tentang biaya kan. Kayak kita bilang soal TOEFL sama IELTS atau GMAT gitu ya. Semua orang yang harus punya itu memang harus mengeluarkan biaya sih. Jadi dan kita sadar bahwa biaya itu bisa jadi salah satu faktor yang jadi stopper tadi, ya kan. Tapi kesempatannya itu banyak kok. Kita banyak banget orang yang juga peduli dengan keinginan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik gitu ya. Daya Talenta Global sendiri bekerja sama Daya 5 dan teman-teman semuanya, kita juga menyiapkan misalnya fasilitas dana talang atau fasilitas cicilan sehingga memudahkan. Intinya tuh bukan membuat susah. Kalau bisa mudah ngapain dipersulit gitu kan. Nah, itu yang kita mau lakukan, Mbak Keke. Jadi untuk mendukung teman-teman kandidat mendapatkan akses ke dalam program persiapan, akselerasi belajar karena dibimbing. Betul. Hampir setiap hari dan programnya itu intensif. Ditemenin sama fasilitatornya, gurunya juga tersertifikasi British Council. Jadi aku sering menemukan banyak sekali pelatihan-pelatihan diberikan, tetapi ya hanya sekedarnya gitu. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Karena kalau iya, ya betul sih mereka akan berangkat ke sana juga anyway. Tapi setelah itu ngomong sama teman-teman dari negara lain susah. Ngomong sama dokternya yang mungkin dari Eropa gitu, itu juga ada kesulitan. Kan lama-lama stres ya. Kalau misalnya kondisinya gitu, belum lagi harus mikirin, aduh gue harus lulus SNLI gitu. Nah, lebih baik semuanya itu kita beresin di sini. Betul. Gitu. Karena ketika kita ngomongin program pengembangan, tentunya kita ngomongin long term juga ya, Mas ya. Maksudnya kita tentunya nggak mau mereka udah sampai di sana doang gitu. Kan udah sampai di sana ada keberlanjutannya gitu ya. Mereka harus bekerja, harus mempersiapkan hidup di sana gitu ya secara long term. Jadi tentunya kita pengen ngebantu teman-teman gitu untuk bisa nggak hanya mungkin tentunya untuk mendapatkan pekerjaan di sana, tapi bisa melanjutkan kehidupan di sana juga gitu ya. Melanjutkan kehidupan nggak cuma kehidupan dia di sana, tapi keluarga dia di sini juga gitu ya. Exactly. Itu yang kenapa kami tertarik sebetulnya membantu teman-teman di vokasi. Karena bayangin deh Mbak Keke, kalau misalnya ada perawat gitu ya di Indonesia, misalnya upahnya UMR gitu. Ya kan? Nah, tapi mereka tetap harus bayar kos-kosan, mereka harus tetap bayar makan, mungkin harus support keluarganya gitu ya. Nah, tapi dengan dia punya kesempatan paling nggak ke Saudi. Banyak nggak sih kesempatan di negara lain? Banyak. Ya kan? Tapi mungkin sekarang kita bahasnya Saudi dulu. Standar gajinya udah beda. Ya. Ketika orang punya SNLI, mungkin dia bisa dapat sekitar 20 jutaan per bulan. 20 juta per bulan, tax-nya sampai sekarang masih free of tax. Ya kan? Kemudian penginapan itu akomodasi itu disediakan. Kemudian food allowance, transportasi untuk pergi ke kantor sampai ke akomodasinya itu disiapkan.
katakanlah bahwa untuk berangkat misalnya, ini saya hanya ngasih contoh ya, misalnya butuh total biayanya itu kurang lebih 50 juta. Ini aku asal nyebut angka ya, tapi angkanya udah aku gede-gedein. Ini udah include semuanya. Udah include semuanya, all in. Betul-betul, misalnya 50 juta. Kemudian disiapkan dana talang. Ya kan, dana talang itu udah pasti berasal dari rekan-rekan dari financial institutions. Let's say ada bunganya, gitu kan. Nah, katakanlah dengan bunga dan semuanya yang mereka harus bayar itu adalah 60 juta. Ya. Tapi ini hanya simulasi ya Mbak Keke ya. Again disclaimer-nya. Jadi 60 juta. Kalau itu dicicil dalam waktu 1 tahun, berarti kan per bulannya bayarnya 5 juta. Nah, dengan gaji 20 juta, bayar 5 juta, berarti kan sisa 15 untuk tahun pertama nih. Nah, 15 juta misalnya another 3 juta habis untuk biaya hidup di sana. Biaya hidup yang non makanan ya, karena makanan di-provide, ya kan. Transportasi di-provide. Tapi terus kita tiba-tiba gue pengen makan enak sekali-sekali. Nah, itu. Nah, itu kan jumlahnya tergantung, tapi misalnya kita ambilkan 3 juta. Jadi ada 12 juta yang bersih yang bisa dibawa pulang dibandingkan dengan tadi 3,5 juta UMR misalnya, itu dipotong lagi biaya kos, biaya yang lain-lain gitu kan. Jadi udah berapa? 5-6 kali lipat lebih baik. Dan kita membayangkan bahwa ketika orang dapat 5-6 kali lebih baik ya, Ra, adiknya bisa sekolah. Kehidupan keluarganya bisa... Ayah ibunya bisa terangkat derajatnya. Iya kan? Dan terus kemudian kadang-kadang saya berpikir gini, kita nggak perlu berpikir bahwa ini akan lama sehingga nggak pernah akan ketemu sama keluarga lagi gitu. By the way, mereka dapat itu ya, mereka dapat cuti. Jadi setiap tahun bisa selalu bisa balik pulang. Dan nengokin ayah ibunya gitu kan. Nah kemudian kontraknya itu biasanya 2 tahun. Jadi kita bisa aja merencanakan mungkin untuk 2 sampai 4 tahun. Setelah itu tetap kembali ke Indonesia, tapi keuntungannya apa? Begitu di Indonesia, kita udah bisa bilang bahwa kita sudah kerja di rumah sakit Saudi yang standarnya itu internasional. Peralatannya paling canggih. Kira-kira akan lebih mudah nggak dapat kerjaan? Lebih mudah. Lebih mudah. Standarnya sudah tinggi soalnya juga kan. Dan udah pulang dengan tabungan. Mau diapain kayak, mau dipakai buat nikah, mau dipakai buat beli rumah, atau buat modal usaha. Kan itu positif ya. Itu kan sesuatu yang kita pingin banget itu terjadi. Itu Mbak Keke. Ini menarik sih karena udah ada program paket lengkap sebenarnya ya. Nggak cuman bahasa aja, tapi juga dari Tantra Global juga mempersiapkan ke depannya itu seperti apa. Belum lagi kayak SNLI-nya dan juga kayak tadi soft skill yang pastinya bisa membantu teman-teman untuk beradaptasi nih di sana. Mungkin tadi ya, karena mungkin tadi Mas Martin juga sempat nyebutin juga, karena untuk mungkin prosesnya itu cukup panjang gitu, tapi proses panjang itu tentunya karena untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan di sana ya, dan untuk keamanan juga gitu. Karena ketika semua prosesnya sudah dijalankan, ya itu tadi di sana lebih terjamin juga. Betul. secara mungkin secara pekerjaan gitu ya, dan itu sudah 2 tahun pertama untuk kontrak pertama tidak harus worry akan dipulangkan gitu ya. Jadi memang prosesnya cukup panjang, tapi ya tentunya itu demi membantu teman-teman sendiri gitu sih. Menarik sih, ini menarik banget nih pembahasan hari kita nih. Mungkin dari Mas Martin dan Mbak Raisa ada yang mau ditambahkan dulu nih, mungkin ada informasi-informasi yang belum disampaikan sebelumnya nih, kira-kira? Nggak ada sih, paling cuma pengulangan aja bahwa ya yang kita ingin lakukan tuh memang mengenable orang untuk dapat hidup yang lebih baik. Betul, gitu. Nah, betul. Butuh perjuangan, butuh. Tapi yuk kita berjuangnya barengan, gitu. Dibantu sama Perantau Global. Dan banyak banget informasi, program, yang lain-lain yang kita share juga di IG-nya Perantau Global gitu. Nah itu bisa jadi sumber informasi teman-teman. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih banyak nih
tentu teman-teman, jadi buat teman-teman yang tertarik nih, apalagi para perawat yang tertarik untuk bekerja di luar negeri, salah satu di Saudi, dan merasa masih belum cukup nih atau masih perlu develop diri lagi, ini adalah saat yang tepat nih buat teman-teman mengikuti program-program development, atau bisa juga kembali lagi ya cek ke Instagram @perantauglobal. Di sana banyak informasi terkait dengan peluang-peluang ke luar negeri yang mungkin nanti program developmentnya bisa membahas tentang bahasa Inggris, persiapan SNLI, persiapan interview, dan juga soft skill lainnya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak nih Makasih. Mas Martin dan Sukses Mbak terus Raisa buat teman-teman. untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya di podcast Perantau Global.